Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Allah menyapa kita kembali pada pagi hari ini dengan sebuah tema, tenang di tengah badai. Firman Allah yang menjadi dasar renungan kita terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang bersama dengan murid-muridnya, maka di dalam ayat yang ke-22 ini dikatakan bahwa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menyeberang danau agar mereka segera sampai di tempat tujuan. Tetapi sebagai seorang murid yang baik, mereka taat, mereka tunduk kepada perintah gurunya. Tetapi di dalam ketundukan dan di dalam ketaatan mereka, mereka belum sampai ke seberang danau, ombak dan taufan mengamuk. Murid-murid Tuhan Yesus berteriak. Murid-murid Tuhan Yesus minta tolong. Bapak, Ibu dan Saudara, tetapi sebagai seorang guru yang peduli, yang mengerti situasi keadaan murid-muridnya, Yesus datang dan berjalan di atas air. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada murid-murid yang sedang mengalami ketakutan. Untuk memberikan pengharapan kepada murid-murid ketika mereka sudah tidak ada pengharapan lagi. Bapak, Ibu dan Saudara, dari situ kita belajar satu hal, bahwa di mana Allah hadir, ada damai sejahtera. Di mana Yesus datang, ada pengharapan. Dikala murid-murid mengalami ketakutan karena ombak dan taufan, Yesus datang memberikan pertolongan. Hal ini juga bisa kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud adalah raja yang hebat, raja yang terkenal pada zamannya. Tetapi Raja Saul iri kepada Daud atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Daud. Sehingga Daud lari, pindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Tetapi Tuhan bagi umatnya yang Dia kasihi selalu ada pertolongan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita juga membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14,
Dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka sampai di laut Teberau, tetapi ketika mereka sudah sampai di sana, Raja Mesir menyuruh para tentara prajurit yang telah dipersiapkan untuk mengejar bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu melihat tentara Mesir, maka mereka ketakutan luar biasa. Mereka berteriak-teriak. Mereka mau pulang ke Mesir. Sehingga mereka berkata, oh, karena tidak ada kuburan di Mesir, makanya engkau Musa membunuh kami di tepi laut ini. Sudah tidak ada harapan lagi. Tinggal mereka menunggu kebinasaan dan kematian dari tangan para prajurit Mesir. Karena di belakang musuh menyerang. Di depan lautan bebas, luas, sudah membentang. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak stres? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya teringat satu lagu dikatakan, dia buka jalan saat tiada jalan, dia bekerja di dalamnya, tak terlihat oleh kita. Dan ini adalah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak ada lagi jalan keluar karena ada laut yang melintang di depan mereka, maka Tuhan berfirman kepada Musa di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Saya tidak membaca. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, angkatlah tongkat yang ada di tanganmu, maka laut akan terbelah menjadi dua. Bapak, Ibu, Saudara, ketika tidak ada jalan, maka pada saat itulah tangan yang tidak kelihatan, tangan yang penuh kuasa menggendong, memeluk umatnya yang dia kasihi dan dia cintai. Ada lagi satu pujian dikatakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Tuhan turun tangan melawat kita, memberkati kita, melindungi kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau hadir memberikan ketenangan, kedamaian kepada kami. Karena lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih
dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan.